mengucapkan selamat datang kepada Ibu Pamayeri, Ibu Kepala UPTD PTA Provinsi Nusa Tenggara Timur, Ibu saya H. Wongso STMM, DSMA Santo Ambrosius Jansen, yang akan membawakan seminar kita pada tema mengenal dan mencegah kekerasan seksual di lingkungan sekolah. Selanjutnya, kami memberikan kesempatan kepada Pater Kepala Sekolah SMA Santo Ambrosius Jansen Kupang untuk menyampaikan sepatah dua kata terkait kegiatan kita pada pagi hari ini, sekaligus membuka kegiatan kita pada pagi hari ini. Kepada Pater kami persilakan. Selamat pagi semua. Secara khusus kepada Ibu Saleha Wongso, Kepala UPTD Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, juga Ibu Yona pendamping. Sedianya hari ini ada dua kegiatan pada waktu yang sama, tapi tempatnya berbeda, yaitu satu di Kabupaten Kupang, dan bersyukur bahwa Ibu memilih seorang Jansen hari ini, dan yang lain itu dilakukan oleh anggota. Ini pertama kali kami mengadakan seminar seperti ini, dan saya kira SMA swasta di Kota Kupang belum pernah buat seminar seperti ini. Pertama-tama yang mau kami sampaikan, itu dasarnya hanya cinta. Dasarnya kami mencintai anak-anak, supaya mereka punya pemahaman sejak awal apa itu kekerasan seksual. Karena menurut saya, pelaku kekerasan seksual dia akan meninggalkan korban, dan korban akan menjadi pelaku. Pelaku yang adalah korban, dia juga meninggalkan korban, dan dia seperti mata rantai yang adik-adik. Dia pelaku, dia pernah menjadi korban, dia buat lagi kepada orang lain yang korban jadi pelaku, dia buat lagi kepada yang lain korban jadi pelaku. Dan karena itu dalam pandangan psikologis, pelaku kekerasan seksual itu bukan orang jahat. Pelaku kekerasan seksual itu adalah teman. Dan karena itu welcome kepada Ibu Soleha dan Ibu pendamping. Kami menyerahkan waktu seluas-luasnya kepada Ibu untuk memberikan pemahaman yang otentik tentang kekerasan seksual, dan pesan harapan kami adik-adik punya komitmen ini, komitmen hidup. Karena bagi kami yang laki-laki, bagi kami yang perempuan, kalau sudah jatuh bisa jadi punya masalah yang besar. Dengan demikian secara resmi selaku Maha Kudus berdoa saya dan orang tua kami Santo Ambrosius Jansen Yosef Raya Duren, saya membuka kegiatan ini. Waktu selanjutnya kami serahkan kepada peserta sebagai moderator yang akan memandu kegiatan kita pada seminar pagi ini dengan tema mengenal dan mencegah kekerasan seksual di lingkungan sekolah. Kepada peserta kami persilakan. Terima kasih untuk kedua MC kita yang sangat luar biasa pada pagi hari ini. Selamat pagi kita semua. Shalom, salve, dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Pater Kepala SMA Santo Ambrosius Jansen Kupang, yang saya hormati Ibu Saleha Wongso STMM selaku Kepala UPTD PPA Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan kepada Ibu Yona juga terima kasih telah hadir di sekolah kami. Dan yang saya kasih juga
para guru dan pegawai SMA Santo Aloysius Kupang, dan yang saya kasihi para peserta didik semua. Selamat pagi untuk kita semua. Oke, sebelum saya mengundang narasumber kita, saya undang semuanya berdiri dulu. Peserta. Ya, nanti kalau Pak Saka bilang selamat pagi, kalian juga jawab selamat pagi. Setelah itu kalau Pak Saka bilang SAJ yang kelas 10 masih ingat kemarin MPLS, nilai kita bagaimana? SAJ cerdas, humanis dan berkarakter. Ya, ingat ya, SAJ cerdas, humanis dan berkarakter. Oke, kalau Pak Saka bilang selamat pagi, kalian jawabnya semangat pagi. Ya, ingat, kalau Pak Saka bilang selamat pagi, semangat pagi. Pak Saka bilang semangat pagi, kalian selamat pagi. Setelah itu SAJ cerdas, berkarakter dan humanis. Cerdas, berkarakter dan humanis. Bisa ya? Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. SAJ cerdas, berkarakter dan humanis. Oke, terima kasih dan bertahan. Saya dulu. Pertama-tama kita mengucapkan puji dan syukur kehadiran Tuhan yang Maha Kuasa, karena hanya atas berkat dan perlindungannya kita semua dapat berkumpul di tempat ini di sekolah kita untuk mengikuti seminar yang sangat luar biasa, yaitu mengenal dan mencegah kekerasan seksual di lingkungan sekolah. Pasangan tidak perlu dikenalkan diri lagi ya, karena semua sudah kenal. Di sini kata kunci kita adalah mengenal. Kita harus kenal dulu apa itu kekerasan seksual. Setelah kita kenal, maka kita masuk ke tahap yang berikut, yaitu mencegah supaya kekerasan seksual itu tidak ada di sekolah kita. Untuk tidak memperpanjang waktu, saya mengundang Ibu Soleh Alonso SIMM untuk bisa mengambil tempat yang telah disediakan. Oke, selanjutnya saya berikan kesempatan seluas-luasnya kepada Ibu Soleha untuk bisa memberikan materi terkait dengan mengenal dan mencegah kekerasan seksual di lingkungan sekolah. Kepada Ibu, dipersilakan. Perkenalkan saya untuk memperkenalkan diri, walaupun kita semua sudah melihat nama saya sudah ada ya. Nah, saya namanya seperti yang sudah disebut, saya bukan orang jauh-jauh dari adik-adikku sekalian dan juga bapak ibu guru, baik sebagai tenaga pendidik dan tenaga pendidikan. Saya sebenarnya tidak asing juga dengan bapak ibu sekalian yang ada di sini. Latar belakang saya ini memang karakternya dari dinas pendidikan. Saya kemarin itu baru dimutasikan per 9 Januari bergabung di UPTD itu Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak. Ya, kami baru bergabung di situ. Sebenarnya mau dibilang ahli-ahli saya ini adalah ahli-ahli pendidikan. Jadi pengangkatan 94, setelah itu pindah sana, tetapi masih dalam lingkungan sekolah. Pernah di bidang dikmen sekian tahun, 5-6 tahun kami di situ, tetapi dulu memang kewenangannya masih ada di Kabupaten Kota. Kami punya kewenangan mutlak itu di 2017. Pernah terbentuk UPTD Pendidikan dan kami pernah dipercayakan sebagai kepala UPTD Pendidikan wilayah 1 Kota Kupang, Kabupaten Kupang dan juga TPS. Dan saya pikir bahwa sebenarnya kalau yang lama-lama mungkin pernah kenal saya, tetapi di saat sekolah ini terbentuk kemarin itu kita pas UPTD itu ditutup, jadi tidak ada UPTD lagi pendidikan, tetapi yang ada langsung koordinasinya langsung dengan
bidang teknis itu bidang pendidikan menengah umum. Ibu sekalian, saya berasal dari Flores Timur. Ada yang orang Flores Timur? Nah, banyak ya saya punya orang di sini ya. Nah, saya dari pulau terkecil. Saya dari Adonai. Dan saya posisinya di pinggir pantai. Kalau yang di sini ada yang gunung ya, tapi itu di pantai. Itu dari Waiwira, ya. Waiwira itu yang di pelabuhan itu, ya. Jadi itu adalah orang Flores Timur, jadi bukan orang dari mana-mana, tetapi kita semuanya adalah anak Indonesia, ya. Dari mana pun asalnya, tetapi kita adalah anak Indonesia. Betul tidak? Seizin kita semua yang hadir pada pagi hari ini, saya akan mencoba memberikan materi kepada kita sekalian, karena setelah itu kita boleh sharing, dan saya inginkan agar dalam kegiatan ini banyak yang harus bertanya. Memang tadi dikatakan oleh Bapak kepala sekolah bahwa sekolah swasta yang baru pernah melaksanakan ini. Yang pertama sekolah swasta. Kemarin itu kami pernah pertama dulu ketika saya itu kami dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak melaksanakan DP3A Go to School. Tetapi itu kami hanya laksanakan di SMK 2, SMA 5 dan SMP. Nah, mungkin nanti kemungkinan akan nanti berlanjut ke sekolah-sekolah yang lain. Ya, dengan tidak memperpanjang kata, saya akan memulai dengan materi ini dan izinkan saya untuk berbicaranya, ya, supaya kita lebih leluasa untuk kita berbicara. Izinnya Pak Moderator, Pak Sekolah. Oke, baik anak-anak sekalian. Nah, ini di situ apa itu UPTD? Tadi saya sudah sebutkan UPTD itu adalah unit pelaksanaan teknis daerah perlindungan perempuan dan anak. Merujuk daripada itu, kami adalah bagian dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Nusa Tenggara Timur. Ada struktur organisasi yang kita punya itu, yaitu ada kepala UPTD-nya, yaitu saya sendiri, dan ada kelompok jabatan fungsional. Kami punya kelompok jabatan fungsional, ada yang bagian kearsipan, dan ada analisis keuangan daerah dan pusat. Ada subbagian tata usaha, seperti di sekolah kita ada tata usaha yang mengurus segala sesuatu administrasi yang berhubungan dengan kita. Di sekolah kan punya kepala tata usaha juga yang misalnya administrasi siswa-siswa tentang segala macam ini kan diurus oleh kasual tata usaha. Yang berikut ada seksi pengaduan. Nah, seksi pengaduan ini kerjanya apa anak-anakku sekalian? Ya, seksi pengaduan ini dia menerima pengaduan yang masuk ke UPTD itu tadi. Jadi UPTD ini ada di mana anak-anak? UPTD ini ada di Jalan Beringin nomor 1 Kelurahan Fonten. Ya, kalau kita yang di sini yang biasa sering jalan-jalan ya, Bank Indonesia yang lama, Poros 24 Bank Indonesia, Gereja Katedral, tahu ya Gereja Katedral yang belum dibuka dan setelah ini mungkin ada presiden di Gereja Katedral nanti. Nah, naik ke atas patung Sonmari, belokan yang mau antara ke jurusan Bobo, Wanino. Nah, kami punya kantor ada di situ. Ada kantor saya di situ, ada yang kami tempat di situ. Kantor itu adalah Gunung Yayasan P2TP2A LSM yang urusannya seperti yang kita uruskan. Nah, ini sesi pengaduan ini dia mendapat laporan. Misalnya ada tidak menutup kemungkinan itu kita anak-anak sekalian dari murid mengadu ke kami, ya kami akan menindaklanjutinya dengan adanya sesi tindak lanjut. Nah, sesi tindak lanjut ini akan mempelajari kira-kira kasusnya itu seperti apa. Apakah kasus itu tentang kekerasan seksual, apa kasus itu tentang bullying, atau kasus itu tentang kekerasan dalam rumah tangga,
kami dalam PDD itu mempunyai tim. Ada tim 1, tim 2, tim 3. Dari tim-tim ini kita akan melihat kira-kira seksi tim ini mana kasusnya yang harus ditangani oleh tim 1, mana kasusnya yang harus ditangani oleh tim 2, mana kasusnya juga yang harus ditangani oleh tim 3. Sehingga kami mengkaji, tidak kami serta-merta ini harus tidak. Nah, kami harus turun ke lapangan sesuai dengan kasus yang dilaporkan ke UPTD DPA melalui seksi pengaduan. Nah, untuk itu kita perlu mengenal apa itu kekerasan, ya. Nah, Ibu Yohan sudah tampilkan. Padahal saya ingin bertanya dulu, apa itu kekerasan? Kalau dilihatkan dulu, apa itu kekerasan? Kalau ada yang boleh jawab, ini apa? Ada yang boleh jawab? Jadi tidak Ibu yang berbicara, tapi anak-anak pun juga harus ada respon, ya kan? Dan apa itu kekerasan? Boleh? Ada yang bisa menjawab? Apa itu kekerasan? Boleh? Tadi Pak Kepala Sekolah sudah menyinggung sedikit tentang apa itu kekerasan. Ya, ya, jangan dibaca kalau Jawa. Kalau anak sekolah ini kalau mau seperti ibu begini, ya harus belajar. Ya, ada kita berdiri di sini bukan kita ya, tetapi sudah melalui prosedurnya. Jadi anak-anakku sekalian harus melalui dari tahap demi tahap dan akan jadinya seperti pater, akan jadi seperti ibu dan juga akan jadi seperti Pak moderator ini ya. Tadi tidak diperkenalkan Pak moderator ini Pak siapa? Pak Saka, tapi bukan Pak Soka, Pak Saka. Ya semuanya tertawa dulu supaya tidak tegang ya, tertawa ya. Jadi ya kita mengenal apa itu kekerasan. Kekerasan adalah setiap perbuatan secara melawan hukum. Ya, boleh ada yang membaca kasih ibu dulu salah satu baca buku semuanya. Kekerasan adalah setiap perbuatan secara melawan hukum dengan atau tanpa menggunakan sarana terhadap fisik dan psikis yang menimbulkan bahaya bagi nyawa, barang, atau menimbulkan terampasnya kemerdekaan seseorang. Nabila, nama yang cantik sekali, sesuai dengan orangnya. Setuju tidak? Setuju ya? Jadi kekerasan adalah setiap perbuatan secara melawan hukum dengan atau tanpa menggunakan sarana terhadap fisik dan psikis yang menimbulkan bahaya bagi nyawa, badan, ataupun menimbulkan terampasnya kemerdekaan seseorang. Itu ada dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 ya. Nah, itu. Nah, tadi kan disebutkan kekerasan itu ada psikis, ada juga fisik. Nah, bentuk-bentuk kekerasan itu kalau fisik itu ini seperti ini, memukul, menampar, meninju, menendang, mencapak, mencekik, mencubit, mendorong, penculikan dan penyekapan. Nah, itu bagian dari fisik. Saya mau bertanya dulu, adakah yang pernah melakukan seperti ini? Kalau fisik itu seperti demikian, pernah memukul, pernah menampar, jadi ini sering terjadi. Dan itu juga pernah dilakukan oleh ibu dulu. Ibu dulu zamannya seperti kalian ibu juga nakal. Ada yang lihat ibu perempuan, tapi ibu juga nakal. Ibu nakal juga. Artinya kalau misalnya yang dari tahu laki-laki ini sudah terlalu mengejek, baik, kamu ada juga dari saya. Ya. Jadi tapi kita bermain dulu kita berheran. Artinya kalau mau kita nakal juga. Jadi kalau kalian saya lihat ibu begini, ibu dulu bermain juga seperti kalian. Ya, ibu juga termasuk pemain kalau bermain. Apalagi kan dengan Palestina, kasar begitu, ya. Kalau masih kasar kalau sudah kita pasti kami juga akan cari pendapat, ya. Itu yang apa perlakuan fisik ya, kekerasan fisik itu demikian. Sedangkan ke psikis, penghinaan,
seperti semua, tapi tidak bisa, pasti akan besar, mendukung. Naik gajian sama-sama. Terus ada yang mengatakan sudah gemuk tidak mau naik tangga biar supaya badannya turun. Dia ngomong begitu di saat ibu ini turun di lantai 2. Tidak tahu karena ada suaminya di situ. Nah, sudah ketahui suaminya juga orang di Pemprov. Nah, setelah itu maka berkelanjutan. Nah, ini kan penghinaan. Nah, jadi melihat itu tidak boleh, kita tidak boleh melihat itu kita langsung menjudge apa, tidak boleh. Nanti akhirnya jadi masalah. Sementara sekarang sementara berproses dan entah ini karena kebetulan suaminya di hukum dan benar tidak ada aturan lainnya itu dan nanti akan diproses secara institusinya turun pangkat kalau tidak diproses. Yang berikut memaki. Nih kita orang Kupang kan biasa ya. Aneh kita orang Kupang itu bisa seperti kita bertemu kawan. Saya kalau bertemu saya tidak teman-teman yang sudah dari Kupang, saya katakan permisinya saya itu biasa ya. Ada saja di kita punya mulut. Nah ini kadang-kadang yang kita berikan itu ada yang mau menerima dan ada yang tidak mau menerima. Nah ini juga kita harus sadari, ya. Melarang berhubungan, ya. Ini kalau kita melarang berhubungan itu ya kita dengan kita ini harus bersosialisasi terus. Kita antara kita dengan teman ini kita harus hanya berteman khusus untuk menanyakan tentang kemarin itu ada ibu-ibu atau ada suster atau ada bunda yang mengajar itu ada apa yang kita saya kurang dengar itu kan saya ada blank ini bisa saja kita bertanya tapi bukan untuk ada unsur-unsur yang lainnya tidak hanya sebatas itu menanyakan tentang pelajaran yang mungkin tadi disampaikan kita lihat dari mana beda mana saya paham saya ini apa nih itu air kalau sekarang kan musim panas jadi air kan keluarnya juga kecil jadi saya juga konsentrasi menerima pelajaran tadi yang disampaikan oleh suster ataupun oleh pater ataupun oleh bunda ataupun dari tenaga pendidik dan pendidikan ya. Intimidasi atau isolasi dan diri itu juga tidak boleh ya anak-anak sekalian jadi itu tidak boleh mengintimidasikan teman itu juga berbahaya ya. Nanti ujung-ujungnya ini akan semuanya kepada bumi lagi. Artinya tidak dipegangan sudah kita pergi, kita sudah itu satu lagi dia baru saja dia berkaya saja karena dia punya bapaknya ini orang dari sana ini dia boleh berkaya datang dia kasih itu di bawah dia punya ini. Padahal kita semuanya sama di mata Tuhan. Tidak ada yang itu semuanya harus sama. Tidak ada perbedaan. Kalau kita dengan kau punya dari dia, saya juga pasti punya dari dia. Kalau dia mau punya kurang, saya juga pasti dengan saya punya kurang. Semuanya sama di mata Tuhan. Tidak ada yang berbeda. Ya, setuju ya? Ya. Ada lagi itu tentang ekonomi. Ya, tak memberi nafkah, memaksa, mengemis, terus memaksa prostitusi. Kata terakhir, ini yang perlu diwaspadai. Ya, prostitusi. Sekarang ada prostitusi online. Ada yang kasih itu apa namanya yang itu aplikasi ya, aplikasi itu terus nanti kita apa nah kita yang percaya. Nah ini ada terjadi teman-teman ini ada terjadi yang ibu sebut ini ada terjadi di lingkungan kita sekitarnya di sekolahnya ada kami sudah dan sudah mencampur dan kami sudah ada pengakuan dari teman-teman kalian tetapi bukan di sekolah ini bukan di sekolah ini tidak ini ada di salah satu sekolah yang ada di Kota Kupang kami sudah tunggu dan ternyata dia mengaku bahwa dia ini sebagai jaringannya itu dan saya sudah pergi menghadap kepala sekolahnya ya mudah-mudahan di sini tidak ada ya amin tidak ada tidak boleh dan kami sudah pergi kami dari PPJDPA kami sudah turun dan memanggil orang tuanya untuk ke kantor kami dan setelah itu kami turun ke sekolah dan kami sudah dengan guru BK-nya dengan kepala sekolahnya kami sudah mendapatkan informasi tambahan dari pusat. Jadi itu anak SMA yang
Ya, yang satu lagi pernah dengar tidak kasus yang satu korban 13 pelaku? Itu anak sekolah juga. Itu anak sekolah juga. Ya, tetapi anak sekolah itu dari EVA, ya, dari salah satu sekolah yang ada di EVA. Ya, dan itu juga sementara kami UPT ini juga menangani 13 satu, korbannya 1 dan pelakunya ada 13 orang. Ya, ini seksual. Yang dimaksudkan seksual itu memaksa hubungan seks, penyerangan seksual, pencabulan dan pemerkosaan. Ya, ada pencabulan, ada pemerkosaan, ada penyerangan seksual, memaksa hubungan seks. Ini juga tidak baik. Ya, ini juga tidak baik. Nah, ini juga terjadi di lingkungan kita. Yang pelakunya yang melaksanakan seksual ini tadi dikatakan oleh Bapak Kepala Sekolah ATO di lingkungan kita memang benar. Ini kenyataannya. Ini kenyataannya. Yang melakukan tindakan seksual itu tidak jauh-jauh dari kita dengan kita. Kita dengan kita. Kasus yang sekarang ada di kami itu ada satu SMK dari Solo Mangga Bogor. Ini yang saya omongin nyata realitas. Saya sudah bertanggung jawab. Ini betul, ya. Ibu datang anak ke sini, kota Kupang, dia tinggal dengan omnya. Setelah itu omnya segala sesuatunya diambil dari situ. Dan sekarang sementara berproses itu adalah dari aparat dari AMI, ya, dari sementara berproses. Nah, ini yang terjadi di lingkungan kita. Bahkan ada orang tua kandungnya, anak-anak sekalian. Ada orang tua kandungnya juga yang melakukan hal tersebut dan menghasilkan anak. Ini ada. Ini bukan direkayasa, tetapi ini kenyataan. Jadi ada omnya, ada bapak kandungnya, ada omnya, ada bapak kecilnya, itu ada. Dan semuanya ini kasus ini kami tangani dengan benar. Dan setelah itu kami akan urus. Dan setiap kekerasan seksual itu tidak ada mediasi. Ujung-ujungnya 15 tahun, 20 tahun itu undang-undang nomor 12/2007 gitu. Itu ada. Jadi itu tetap diproses, tidak ada mediasi. Jadi kalau melaksanakan walaupun, nah kita ini kan masih di bawah, termasuk anak-anak ya, patriark ini kan anak-anak. Ini kemarin itu ada yang tadi dikatakan ada bahwa dia obat, dia pelaku. Kemarin itu kita baru mengeluarkan satu anak, dia obat dan dia pelaku. Kenapa demikian? Karena dia ingin diperkosa, dia membela diri, akhirnya dia membunuh. Nah, akhirnya dia kan statusnya kan ganda, dia obat dan juga dia pelaku. Tetapi dalam undang-undang itu akhirnya dia mendapatkan kebebasan mutlak. Dia mendapatkan kebebasan mutlak karena dia ingin membela diri sehingga dia harus membunuh orang yang ingin memperkosakan dia. Nah, ini kemarin kami dengan Kementerian PPA kami mengeluarkan anak tersebut dan LP anak yang ada di Bengkulu dan sekarang sementara berada di sentra EVATA di Naibunga. Nah, di sentra EVATA itu nanti dia diberikan keterampilan dan dia akan sekolah paket C yang nanti akan dilayani. Nah, itu yang korban dan juga pelaku ini yang sering terjadi. Ya, nah ini kekerasan seksual fisik ini ada perkosaan, perbuatan cabul, persetubuhan, eksploitasi yang tadi saya bilang itu. Eksploitasi ini kan kadang-kadang kita diminta, kamu punya bagian atas, kita sekolah dewasa semua ya, jadi ini baru 3 tahun ya, itu bagian atas ini eksploitasi, ya, eksploitasi seksual. Setelah itu kau buka lagi kau punya bagian bawah, dan itu dia melihat. Nah setelah itu waktu dia kiri lagi ke mana-mana, maka akan tersebarlah foto yang kalian buat. Untuk itu anak-anak yang lebih rentan terhadap itu adalah kita yang perempuan. Makanya kita yang perempuan ini harus mawas diri, harus menempatkan diri baik-baik, lebih banyak harus baca akidah mungkin, ya, sehingga
yang demikian itu lebih terhindar. Yang berikut juga anak laki-laki ini juga begitu demikian. Ya, apalagi kita sekolah di sekolah Santo Marcos ini kita harus diperbanyak baca itu, baca Alkitab. Kalau kami ya pasti Al-Quran sudah yang baca, ya. Penyiksaan seksual. Jadi kalau misalnya ini bagi yang sudah menikah, ini ya pasti mereka yang sudah ngomong ini ya, tetapi itu juga bagian dari itu. Ya, itu juga bagian dari itu, ya, penyiksaan. Pemaksaan kontrasepsi, ya ini juga tidak boleh. Jadi ini bagi yang sudah berkeluarga, tetapi ini juga harus diketahui oleh anak-anak. Karena apa? Karena besok-besok kita yang ada di sini ini juga bakal menjadi ibu, bakal menjadi bapak, benar nggak? Ya, harus benar. Karena besok kalian ini harus jadi bapak, harus jadi ibu, jadi apa? Hal-hal yang ini yang harus juga diketahui oleh anak-anak sekalian. Jadi kita lanjut ya, kita lanjut. Ya, kekerasan seksual non fisik itu tadi. Kekerasan seksual non fisik itu terdiri dari kekerasan seksual berbasis elektronik. Ya, jadi misalnya kamu kirim itu, ya, terus pornografi yang tadi disebutkan tadi, yang secara implisit memuat. Yang tadi saya bilang. Ada semua. Ini semua yang ibu sebutkan ini ada pada ibu di PDD. Dan ini ibu mereka sudah proses. Karena sudah proses sampai di tingkat hukum. Ya, aparat penegak hukumnya itu sampai pada di sana. Ya, jadi ini perbudakan seksual. Ini juga bagian dari kekerasan seksual non fisik. Perbudakan seksual itu seperti yang ada di dalam foto ini. Ya. Nah, perbuatan melakukan kesusilaan yang bertentangan dengan kehendak korban. Ya, ini juga demikian. Tetapi ini pelajaran dan ini adalah bagian pendidikan karakternya anak-anak itu sendiri. Ya, ini bagian dari. Jadi jangan dianggap bahwa kami memberikan ini tidak dampaknya ini. Dampaknya ini ada pada anak. Ya, dia depresi, dia tidak mau apa-apa lagi. Nanti terakhir dia jalan tidak pakai baju, tidak pakai baju. Dia jalan pakaiannya juga tidak pakai. Dia jalan berbuat ini banyak yang terjadi. Coba kita lihat orang-orang di semacam kota-kota ini ada banyak orang ODGJ, orang dengan gangguan jiwa. Nah, itu termasuk nanti gangguan stres pasca trauma. Nah, gangguan stres pasca trauma ini kenapa? Karena ya, dia melayani misalnya di rumah, ya, misalnya di rumah bapaknya menganggap dia sebagai mamanya sementara merantau. Bapaknya buat dia seperti mamanya melayani segala kehidupan dia. Tidak melayani makan dulu, tetapi semuanya juga dilayani. Nah, supaya menyakiti diri sendiri. Ambil saja mulai di sini, darah keluar, ya kan? Biasanya begitu kan? Kalau sudah stres, putus cinta, ya. Ada nggak yang putus cinta di sini? Ibu tahu. Ibu dari dulu aku lagi tahu memang. Ibu tahu memang. Kalau putus cinta ya begitu juga. Sudah menyakiti diri sendiri, terus menuju gitu ya. Berpotensi menggunakan narkoba. Ya, akhirnya nanti ujung-ujungnya lainnya ke narkoba. Mulai dari sudah beli uang nanti. Baru rasa tenang. Di sini ada yang merokok tidak? Ada yang merokok ya? Nah, ibu beritahu Pak Kepala Sekolah ada di sini ya. Siapa yang mau merokok? Siapa yang mau merokok? Nah, gangguan makan
kami punya kasus kemarin itu ada yang 21 obat, 1 pelaku. Ada yang terakhir itu kami jerat hukum dia itu karena dia menghamili anak sekolah. Menghamili anak sekolah ini kabupaten Kupang, menghamili anak sekolah, bulan November ini dia melahirkan. Dia sementara sekarang kami rujuk ke Sentra Evata. Ya sementara ini sehingga pelaku tersebut di sini, tetapi itu sasarannya itu ada pada pegawai. Jadi dia tadi yang ada tingkat janjinya itu bagian dari dia. Dia pergi ke satu, dia bilang nanti saya akan jadi. Begitu dia sudah minta semuanya, berikan segala sesuatunya dan semua yang dia minta itu terpenuhi, dia pergi lagi satu tempat. Dia pergi lagi di perempuan. Tapi sasarannya itu dia pergi, dia sudah punya penghasilan, dan yang terakhir ini dan ada keberanian dari seorang guru, saya tidak sebutkan, dan ada keberanian dari seorang guru di Kota Kupang itu yang memberanikan diri untuk melakukan binatang, sehingga kami mendapatkan 1 orang siswa yang dia juga menghamili tersebut, sehingga ini yang akan diproses secara hukum. Karena tidak bisa ada mediasi, dia bisa dikenakan 15 atau 20 tahun karena dia menghamili anak di bawah umur. Jadi kalau anak di bawah umur itu hukumannya itu bisa 15 dan 20 tahun. Nah, ada lagi kejadian anak sekolah, ada yang anak SMP, tidak anak SMA, anak SMP itu ada. Itu korban seksual itu adalah perempuan itu dan tidak diakui lagi. Malah namanya itu mendukung lagi bapaknya. Bagaimana sih kita ngomongnya? Dan setelah itu dia tidak mengaku, maka kami menggunakan jalur apa? Tes DNA. Begitu di tes DNA ternyata keluarnya betul sudah. Anaknya itu adalah hasil hubungan biologis antara ayah dan anak SMP, baru kelas 2 SMP. Dan juga tidak menutup kemungkinan kasus yang demikian karena belum siap reproduksinya itu, sehingga banyak juga ada yang menjadi korban. Kami punya ada kasus 1 itu obat dan dia meninggal, dan itu hanya meninggalkan anaknya saja. Tetapi proses hukumnya tetap. Nah, kejadian itu ada antara siswa SMA dan siswa SMP. Ini ada terjadi, ya. Jadi saya hanya mau menyampaikan kepada kita sekalian bahwa yang kejadian tersebut juga ada di lingkungan kita, ya. Ada di lingkungan kita sih, tidak bilang tidak ada. Karena memang ini yang mengalami oleh posisi kita, ya. Ya, perempuan adalah kelompok yang rentan menjadi korban kekerasan. Memang itu, ya. Pertama pergi dia kepada masih belum kita kerja tugas ini, tidak kerja tugas ini. Ada saya mengatakan bahwa di Kota Kupang itu sudah banyak kasus yang kami tangani. Dari SMA, ada dari SMP, sudah ada. Dan kami bersungguh karena kemarin itu kami mendapat itu bahwa kami diharuskan memberikan seminar sedikit. Dan saya bersungguh sekali puji Tuhan, saya bersyukur. Karena apa? Ada sudah di sekolah, hampir di sekolah Kota Kupang itu sudah kami turun. Dan kami sudah menindaklanjutinya. Dan bahkan sudah sampai pada aparat aparat sudah berkali kita sampai untuk diproses secara hukum. Ya, jadi ini bisa saja karena itu banyak faktor penyebab kekerasan tersebut, ya. Misalnya itu faktor budaya. Budaya ini kadang-kadang kita sekolah, misalnya yang datang di sekolah sini kita dari luar daerah ataupun yang di sekitar sini juga. Kalau dari Flores ya sudah, kau punya suami rumah sudah ada. Jadi kamu tamat ke sini, kalau pas kamu juga kamu harus bisa dulu. Nah ini faktor budaya yang memang selalu menginginkan demikian, ya. Jadi tapi orang Flores punya istilahnya nanti rumah itu ada, ya. Misalkan orang Flores itu pasti nanti rumahnya sudah siap di sana. Sudah ya. Faktor ekonomi juga demikian. Faktor ekonomi itu juga demikian. Karena kita orang tuanya dari masyarakat menengah ke bawah, itu juga bisa salah satu pemicu untuk hal-hal tersebut yang saya sebutkan. Pendidikan pun juga demikian. Nah, kalau misalnya kita sudah tidak mengerti tentang apa-apa, ya kita mudah dibohongi oleh kakek-kakek. Saya mau katakan, ini percaya atau tidak percaya? Ada nenek yang umur 78 tahun diperkosa oleh
apabila ada terjadi seperti yang tadi saya sebutkan tadi di awal itu, ada terjadi yang demikian, kalian boleh, ini kami punya alur layarnya. Yang pertama itu pengaduan, yang tadi saya bilang ada seksinya itu tadi, seksi pengaduan itu menerima pengaduan kalian. Jadi tidak pun menutup kemungkinan kalau kalian sudah ke kami berarti segala prosesnya kami langsung ikuti terus, kami mengikuti terus. Setelah itu kami menjangkau, kami ada penjangkauan korban. Nah korban ini juga kami harus melihat kira-kira dia punya tingkat depresinya seperti apa. Nah setelah itu kami menjangkau, kami mendengar suara hatinya itu yang dia laporkan ini belum tentu benar. Kami panggil lagi pelakunya, yang telah sampaikan ini juga belum tentu benar. Kami turun lagi ke korban, menjangkaunya ke lokasi tersebut. Kami menghadirkan aparat desa, artinya aparat pemerintah desa itu juga perlu kami hadirkan, sehingga antara informasi dari yang korban dan pelaku ini harus balance. Tidak boleh tidak, karena ini kita harus menindaklanjuti terus kasus yang sudah dimasukkan dalam laporan tersebut. Setelah itu kami mengelola kasus tersebut. Nah ini mau dirujuk ke mana? Apakah kasus tersebut ini akan berlanjut ke aparat penegak hukum, ataukah kita hanya sebatas demikian? Tetapi kalau mau saya katakan bahwa yang untuk kekerasan seksual no comment. No comment dalam artian bahwa tidak ada mediasi di kantor kami. Itu kami akan langsung menuju ke PPA Polda. PPA Polda juga itu hanya sama, perlindungan perempuan dan anak, tetapi adanya di Polda. Nah ada di Polda. Itu Poldanya ada juga. Jadi seperti dengan namanya seperti dengan kami UPPD PPA, tapi Poldanya unit PPA Polda. Bedanya hanya itu. Instansinya berbeda. Untuk perempuan sementara. Jadi misalnya kita punya anak-anak korban dari anak maupun dari perempuan dewasa, kami punya shelter. Shelter itu kan namanya penampungan sementara. Kami punya shelter, ada 3 kamar di belakangnya itu ada. Jadi kalau misalnya ya, ini contoh kasusnya, anak ini dari 6 tahun dia diambil oleh omnya dari kampung, diangkat karena suami istri ini tidak punya keturunan, diambillah ponakan ini dari kampung, dikasihlah besarnya. Setelah itu dari SD kelas 6 sudah omnya mulai, ini omnya nih bukan om, bapak kecil mulai sudah setiap malam itu kalau tantenya pergi berjual mulai ke pasar, dia sudah mulai anak dia dari mas 6 SD dia sudah mulai berbuat yang tidak semuanya. Nah sampai SMA kelas 3 ada di Kota juga. Nah, dari kelas 6 SD. Nah bagaimana sudah anak tersebut pasti depresinya tinggi. Nah setelah itu dia karena sudah tidak sanggup lagi menahan bebannya karena setiap malam dia tidak tidur, dan dia di sekolah baru saatnya untuk dia tidur. Diketahui oleh guru mata pelajaran dan guru juga pada kelasnya dipanggil. Dia menceritakan kepada wali kelasnya dan guru sendiri. Dan setelah itu baru ketahuan ternyata dia mengantuk di sekolah karena dia setiap malam dia tidak tidur, dia hanya takutnya digedor pintunya. Sudah kunci, tetapi dengan berbagai ancaman. Kalau kau tidak buka, kau akan tahu akibatnya. Ya namanya kita anak-anak, apalagi ini statusnya bapak kecil, ya pasti kita takut. Ya, nah untuk itu hal seperti demikian ini kepada kita sekalian yang ada di sini, tolong mawas diri. Jadi kalaupun yang sudah masuk ke kamar kunci, tidak boleh lagi keluar. Ataupun mungkin ada kalau dalam rumahnya ada saudara-saudara yang lain, itu bisa terlibat, ya. Dan sementara ini sementara berproses juga dan sudah diakui, dan omnya itu sekarang sudah tidur di hotel berbeda. Hotel berbeda itu di Makassar, sudah tidur di hotel berbeda. Dan ini perbuatan yang dilakukan oleh om gantinya. Jadi ini tolong anak-anak sekalian. Nah akhirnya apa?
tidak boleh dibiarkan. Ini harus diusut tuntas sehingga anak ini kami tampung di center itu perlakuan sementara selama kurang lebih 3 bulan ada aturan. 3 bulan dia boleh di situ, itu makan, minum, makan 3 kali sehari, pagi, siang, dan malam. Dan untuk yang terakhir ini ada mediasi juga di kami. Kami ada mediasi, ada psikiater, ada psikolog, ada pelayanan kerohaniaan. Bagi yang Katolik itu ada Romo SMA Santo Yosef, Pak Romo yang dari Kristen Protestan, ada dari Sinode, yang dari Muslim ada dari MUI. Jadi mereka ini akan diberi pelayanan baik itu psikolog, psikiater, kalau sedikit oleh itu pasti psikiater dari Presiden ya pasti itu akan menunjuknya ke psikiater. Tetapi awalnya itu harus dikasihkan ke psikolog dulu, setelah itu psikiater, dan setelah psikiater itu baru kita pelayanan kerohaniannya, memperkuat akan keimanannya itu lebih baik sehingga dia untuk nanti kembali ke masyarakatnya itu dia lebih percaya diri, ya. Nah, ini angka kekerasan terhadap perempuan dan anak, ya 2020 itu kami UPTD itu sudah 140 kasus, 2021 itu 202 dan 2022 itu 285 tinggi. Dari 2020, 2021, 2022 sampai 2023 ini kemarin itu 251 kasus. Ini kasus, ya ini ada benar. Ini dari Januari sampai September itu baik perempuan itu bisa dikategorikan anak, perempuan itu juga bisa dikategorikan perempuan dewasa. Ini yang kami tangani 251 kasus. Artinya perbandingannya sangat signifikan dengan yang ada di pusat. Ya. Ini undang-undang PPKS nomor 12 tahun 2020 tidak pidana kekerasan seksual. Ini ancamannya seperti ini. Ancamannya kurang lebih 15 tahun. Nah, bisa saja kalau alat buktinya semakin kuat, kau berapa? 20 tahun berapa? Kau di dalam penjara. Kau tidur di hotel perdana. Kalau tidak apa, kau tidur makan, kau tidur makan. Itu yang dialami orang. Ya, jadi ini tindak kekerasan seksual. Dia tidak ada mediasi. Yang tadi saya katakan tidak ada mediasi, tetapi alurnya tetap pidana. Tidak ada main-main. Jadi kalau misalnya kita lakukan seperti demikian, ini ujung-ujungnya pidana. Nah, untuk pencegahannya seperti dengan yang materi kita ini, pencegahannya adanya peran keluarga. Yang pertama itu berarti peran keluarga. Peran keluarga itu harus ada di kita semua yang ada di dalam ruangan ini. Kalau misalnya kita punya teman dekat, jangan bilang aja teman dekat. Pulang, mama beta ini ada, saya ada ini dengan ini begini harus cerita. Sehingga segala sesuatunya itu bisa terdeteksi dini kalau ada hal-hal yang terjadi, begitu. Ya, jadi peran keluarga itu penting. Ya. Yang berikut itu keluarga itu harus menciptakan anak yang sehat terhindar dari berbagai bentuk kekerasan termasuk kekerasan seksual. Ya, jadi kita di keluarga itu juga harus memberikan contoh yang baik kepada anak-anak kita sehingga tidak terjadi hal-hal yang seperti itu. Yang kedua itu memberikan edukasi atau pendidikan. Ya, jadi segala sesuatu itu perlu keterbukaan. Ya, ini kan di dalam ruangan ini kan ada dari kelas 9, 10 saja semua. 10, 11, 12, oh sorry. Karena dulu Ibu Rosul waktu kelas 1, 2, 3 empat tidak lagi 12 semester. Ibu dulu kan sekolah kan SD kan 6 tahun. SMP kan kelas 1, 2, 3. SMA kan juga kelas 1, 2, 3. Kalau sekarang kan beda zaman toh. Ya, beda zaman. Ibu saja 2 tahun lagi sudah pensiun, sudah punya cucu 3. Ibu sudah punya cucu 3. Jadi zaman dulu beda dengan ini sudah ibu anggap bahwa sudah apa? Daripada orang-orang ya. Nah, jadi itu tadi ya harus memberikan edukasi atau pendidikan
sudah membayangkan hal itu sudah pribadi. Kalau perempuan jelas dapat haid, ya mungkin SMP kita sudah dapat haid, ya seperti juga dulu itu SMP kelas 3 baru haid. Nah, begitu pula dengan tetapi dengan zaman perkembangan zaman sekarang anak SD juga sudah bisa haid. Nah, ya karena perkembangan zaman tidak seperti ini dulu kita SMP kelas 3 baru dapat haid. Nah itu baru dikatakan bahwa sudah siap untuk apabila ada seperti yang demikian itu sudah bisa terjadi perbuahan di dalam kandungan, ya itu sudah bisa, ya. Terus ada penyakit yang menular, ini hati-hati juga, nah hati-hati juga itu penting, karena kalau berhubungan seks itu di luar sini akan terjadinya seperti demikian ini, ya seperti ini yang tadi, ya. Kekerasan seksual, ini yang terjadi seperti demikian. Ya, itu dan seperti demikian. Yang ketiga, pendekatan perkembangan, yaitu mencegah kekerasan seksual dengan cara menanamkan pendidikan pada anak-anak sejak usia dini, seperti pendidikan mengenal gender. Apa itu pendidikan mengenal gender? Itu harus diberitahu. Ini laki-laki bentuknya seperti ini perempuan seperti ini perempuan kalau laki-laki kalau dadanya tidak bisa seperti ibu karena harus punya buah dada, tetapi kita laki-laki tidak, perempuan tidak, itu perlu, itu bukan hal yang tabu anak-anak sekalian, itu bukan hal, tapi kalian harus tahu dan ada batas-batasnya itu yang perlu tidak dipegang. Itu kalau anak perempuan sudah mulai besar tidak dari seluruh ujung rambut sampai ujung kaki tidak boleh dipegang. Dalam ajaran haram itu tidak boleh, tidak boleh dipegang. Apabila sudah sah sebagai suami istri, atau berkait sudah tidak sah. Yang berikut memperkenalkan pada anak tentang pelecehan seksual dan resiko dari kekerasan seksual. Yang tadi saya sudah sebutkan sekarang padannya pada itu tadi, ya, dan itu juga penting. Jadi kalau misalnya pelecehan seksual, ujung-ujungnya tidak pidana. Kalau misalnya resikonya itu tadi tinggal di mana? Nah, tinggal di rumah pakil. Ya, itu ujung-ujungnya seperti demikian. Yang berikut mengajarkan anak cara untuk menghindari kekerasan seksual. Itu terus, ya. Jadi dalam keluarga itu penting. Dari pulang itu harus sampaikan kepada mama terutama mama anak perempuan itu lebih dekat pada mamanya dan juga anak-anak juga ada anak-anak itu lebih sayang mama, ya. Anak mama itu anak laki-laki dan anak bapak itu adalah anak perempuan. Tetapi kita semua itu lebih menjualkan segala sesuatu itu pada mama. Karena mama itu lebih mengerti dan juga kalau mama tidak kasih fulus, maka itu apa sudah dunia itu, ya toh? Nah, kalau mama kan kita sendiri mama yang bercanda mama, iya kan? Apa ada yang tidak? Kalau papa itu kopi dulu, itu buatnya ada di mama, semuanya berbalik ada di mama, ya. Jadi itu seperti demikian. Mengajarkan batasan untuk bagian tubuh yang bersifat pribadi pada anak. Itu, ya. Ini dari sejak ini. Jadi misalnya seperti yang tadi dikatakan gender itu memang perlu. Ini anak laki-laki dia akan begini, anak perempuannya nanti akan begini. Ini yang perlu. Kecuali yang memang ada yang setengah open. Apa itu setengah open? Dia setengah perempuan dan setengah laki-laki. Ya, itu setengah open. Ya. Itu pencegahan itu memang harus dari keluarga. Pencegahan sosial komunitas seperti mengadakan kampanye anti kekerasan seksual bagi anak, ya, memberikan pendidikan seksual di lingkungan sosial, ini bukan nanti di lingkungan kita di rumah, ini juga penting. Mensosialisasikan pencegahan kekerasan seksual di lingkungan sosial, ya itu juga penting. Yang berikut pendekatan tenaga kesehatan, yaitu tenaga kesehatan memberikan layanan dengan kesehatan yang mempunyai peran sebagai alat bukti medis obat yang mengalami kekerasan seksual.
orang sudah tidak punya mental lagi berpikir bagaimana mungkin orang bilang dia aneh sudah seragamnya mungkin anaknya punya seragam, tapi kan dia sudah besar dan kita bawa ke saya di kantor itu punya ambulans satu dan juga punya mobil dan dari seperti itu semua di dalam itu punya tempat tidur untuk pasien. Jadi kami seperti UGD apa darurat itu jadi itu kami begitu. Jadi akhirnya kami pergi itu sampai dari sana bawa ke studi itu dia sudah seperti ini kayak air keran yang itu. Jadi karena terlalu banyak ya. Jadi alat reproduksi itu tidak semuanya harus sebanyak demikian. Ya 13 orang. Akhirnya dia harus ini dan dia diperiksa lengkap semua dari rumah sakit mereka, polisi dan kami bekerja sama dan setelah itu dia ditampung kami di sini dan setelah itu kami rujuk ke sentra Nepatra untuk mendapatkan pendampingan dan dia akan mendapatkan keterampilan. Dan begitu saya pergi untuk mengunjungi dia dari jauh dia sudah teriak, "Mama!" Berapa leganya saya bilang, "Apa anaknya sudah?" Saya senang dia sudah kembali karena kita sudah melayani seperti dengan apa yang tadi kita sampai psikolog, ada psikiater, ada pelayanan kerohanian juga kan. Nanti di sana juga punya suster satu. Kami punya suster Paulina. Kami suster Paulina yang ada di mana? Dua. Itu ada. Susternya juga ada di dalam satu suster itu bagian dari kami. Ya. Jadi itu terkait pendidikan lingkungan dan pencegahan dalam penyakit. Ada kemarin anak SD ini sudah ada bukan gejala tetapi sudah mengidap HIV. Anak SD dia tidak melakukan no, tetapi ini karena penularannya dari bapak ibunya sehingga anak ini kan tidak diketahui kalau dia sementara mengidap penyakit ini ya. Padahal kalau HIV itu apabila berhubungan badan itu baru tertular. Kalau yang begini tidak dia tidak akan menular. Ataupun mungkin bekas supir yang dipakai dia pakai baru kita pakai itu akan tertular. Tetapi kalau dia begini ya tidak. Sekarang dia SD kalau masih itu ada satu dan dia memang pelayanan khusus. Dia pelayanan khusus akhirnya kami bersosialisasi, kami jemput karena dia tinggal dengan pengasuhnya orang tuanya sudah yang mamanya ini yang pendidikannya ini sudah meninggal. Dia diasuhlah oleh sukarelawan sendiri dari kota sini dan dia dipelihara di sekolah dan setelah itu baru bisa tahu kalau dia adalah anak ini memang betul-betul dari keturunan orang tua. Itu harus diberitahu karena dia minum obat seumur hidupnya. Seumur hidup ini dia harus minum, tapi itu bukan kesalahannya dia. Itu bukan kesalahannya dia, tapi itu ada perbuatan dari orang tua sehingga tertularnya pada anak tersebut. Anak SD dan kenapa kami bisa tahu karena dia tinggal dengan pengasuhnya itu memukul dia, memukul tak ada apakah dia pukul waktu itu kami ada rapat DPR, kami ditelepon dari Polda, kami langsung menuju ke sana dan ambil anak tersebut. Anaknya cantik sekali. Nah saya juga waktu itu tidak tahu itu kalau dia ternyata begitu dari ini sukarelawan mama ini anak ini jadi dia minum obatnya seumur hidupnya dia harus minum susu obat. Ini baru SD kelas 3 ada di luar dan itu kita memang segala sesuatu yang ada korban pada kami itu memang kami selalu rahasiakan, tidak perlu kami beritahu. Itu kami rahasia, itu adalah rahasia, itu hanya konsumsi kami dan tidak sembarang untuk kami keluarkan. Foto-foto itu juga tidak boleh, itu memang ada dalam kami punya SPP-nya ada jadi fotonya yang datang melapor yang pelaku itu tidak disebarluaskan dan itu memang tidak boleh. Itu tidak boleh disebarluaskan. Itu kita harus merahasiakan segala sesuatu. Tetapi yang saya memberikan contoh ini sehingga saya ingin membuka kepada kita yang saya sebutkan ini tidak terjadi pada kita di masjid. Ya. Nah, ini. Yang keenam itu pendekatan hukum dan kebijakan mengenai kekerasan seksual, yaitu menyediakan tempat pelaporan penanganan terhadap tindak kekerasan seksual, menyediakan peraturan legal mengenai tindak kekerasan seksual dan hukuman bagi pelaku sebagai perlindungan terhadap korban kekerasan seksual, melakukan nomor 12 tahun 2002 tentang tindak pidana kekerasan seksual. Jadi itu dia
berhubung. Nah, kami punya ini, kami punya ini Sapa 129. Apa arti Sapa 129? Sahabat anak dan perempuan. Jadi jangan katakan bahwa yang namanya anak-anak ini ada laki-laki, ada perempuan, ya. Jadi jangan bahwa ini perempuan, tidak. Tetapi anak itu adalah laki-laki dan perempuan. Yang penting umur dari 0 sampai 18 tahun itu adalah masih dikategorikan anak-anak. Jadi jangan dipikir bahwa anak-anak usia yang pertama menurut ini sudah berusia anak yang masih tidak, tetapi masih umur 18 tahun kecuali 18 tahun 1 hari, ya, itu sudah dikatakan dewasa. Tetapi masih 18 tahun atau 17, ya, atau 18 bulan berapa hari, itu masih dikatakan anak-anak kalau terjadi kekerasan seperti yang tadi disebutkan. Jadi kami punya Sapa 129 kemarin baru di launching tanggal 5 Oktober di ruangan rapat asisten 2 di kantor gubernur Gunung Sesanggung. Kami baru launching. Dan ini jika terjadi kekerasan dan adukan ke BPDPPA Sapa 129 itu kita punya ada agennya, terus ada operatornya. Itu 1 kali 24 jam, itu tidak berhenti, dia online terus di kantor kita. Ya, jadi kalau misalnya anak-anak sekalian terjadi, artinya tidak saja terjadi pada kita, tetapi pada lingkungan kita di sekitarnya. Baik itu di samping kanan, samping kiri, muka belakang, di lingkungan tinggal kita itu mungkin ada yang demikian, bisa. Itu kalau sudah masuk begitu itu masuk di Sapa 129, berarti itu kami langsung turun ke lokasi tersebut. Ya, pada nanti ke lokasi tersebut. Ya, jadi ini stop kekerasan terhadap perempuan dan anak. Terima kasih. Ya. 3 orang penanya dan yang sesi kedua juga 3 orang penanya. Kita mulai dari sesi yang pertama. 3 orang penanya pertama nanti dapat hadiah. Oke, ada ini, ada Dewa dan Fiatri. Oke, nanti yang berikutnya di sesi yang kedua. Kita mulai dari ini. Baik, sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini saya ingin bertanya. Tadi dalam pembawaan materi itu ada presentasi terkait dengan kasus dari tahun 2020 hingga tahun 2023 dan saya lihat di situ itu terus meningkat setiap tahunnya. Nah, apa saja yang tindakan dilakukan oleh institusi atau PPA, UPTD, PPA dan seperti yang sudah kami rasakan sekarang adalah sosialisasi, namun tindakan lain yang mampu untuk sedikit menurunkan presentasi dari tahun 2020 hingga 2023 terkait kasus kekerasan seksual di lingkungan masyarakat. Kemudian yang kedua, apakah perlu pendidikan seksual itu dimasukkan dalam kurikulum sekolah? Dan terima kasih. Terima kasih. Yang kedua dari Dewa. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Jadi tadi Ibu sudah menjelaskan bagaimana dari wanita. Jadi bagaimana kalau terjadi pada pria, apakah ada tanggapan? Pelecehan terhadap pria, apakah ada tindakan? Sekian. Ya, terima kasih Dewa. Yang berikut Fiatri. Jadi pertanyaan saya di sini mungkin tidak terlalu jauh berbeda dari pertanyaan Baby. Pertanyaan saya, dari beberapa poin-poin pencegahan yang telah diberikan kepada kami, apakah pencegahan tersebut dapat menurunkan atau menekan angka kasus kekerasan seksual yang tiap tahunnya terus-menerus meningkat? Apakah pencegahan tersebut menurut Ibu efektif dan mungkin perkiraannya 5 tahun ke depan kasusnya itu dapat terus menerus kurang lebih dan berikutnya
Oke, terima kasih. Seperti yang tadi Mas Angga bilang, dapat bonus. Jadi untuk termin yang pertama Mas Angga buka 2 lagi penanya. Jadi 5. Sekarang, oke, dari Ibu Evi dulu baru mulai ini. Baik, terima kasih. Selamat pagi untuk semua. Terima kasih kepada saya ingin bertanya terkait dengan tindakan kekerasan seksual di sekolah. Nah, seandainya di sekolah teridentifikasi ada siswa yang mengalami pelecehan seksual, tetapi dia alami di luar sekolah. Nah, kira-kira upaya dari sekolah yang baik itu seperti apa? Apakah langsung dengan korban, ataukah melapor dulu ke dinas terkait, atau seperti apa? Langkah yang paling baik itu seperti apa dari sekolah? Terima kasih. Terima kasih Devi. Yang terakhir. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Yang saya tanyakan itu, bagaimana jika korban pelecehan seksual mendapat ancaman melalui media sosial dan pelaku dicurigai tidak mengakui tindakan tersebut? Tindakan apa yang bisa dilakukan agar kasus tersebut? Tindakan yang dilakukan apa agar kasus tersebut? Apakah kasus tersebut masih bisa dilakukan? Dan apa saja tindakan dilakukan untuk menyelesaikan kasus tersebut? Terima kasih. Oke, terima kasih. Yang lainnya kita dulu, kita kasih kesempatan kepada Ibu Yona dan Ibu Saleha untuk berdiskusi untuk bisa menjawab 5 pertanyaan dari kalian semua. Baik, terima kasih untuk pertanyaan yang sudah disampaikan kepada kami. Ada 5 penanya, 4-nya dari siswa-siswi dan 1-nya dari ibu-ibu ya. Berarti saya menganggap bahwa materi yang kita berikan pada pagi hari ini ada respon balik ya. Berarti ada nilai tambahnya untuk kita ya. Jadi kalau tidak ada respon balik ya apa itu kita akan memberikan tidak ada respon balik ya. Ternyata SMA Santo Andrews adalah anak-anak yang hebat. Anak-anak yang kuat, ya, harus sesuai dengan yang harus. Dan memang pendidikan itu harus ada pada kalian semua. Jadi masih muda, ke depan ini adalah tanggung jawab kalian. Kami sudah yang di belakang. Besok-besok ada di antara sini yang bisa mengatakan ibu sebagai pengamat pendidik. Tidak menentukan keinginan dari dia. Bergantung bagaimana anak-anak menyiasatinya untuk menjadi yang terdepan, ya kan? Dari kelas 12 akan berkelanjutan kuliah, dan setelah itu akan mulai masuk ke dunia-dunia kerja. Ya, puji Tuhan, alhamdulillah kalau besok-besok diterima kita sebagai ASN, kita juga harus menggantikan kita ya. Generasi-generasi yang sudah dari dulu, generasi-generasi lama, ya. Jadi suatu saat kalian akan menggantikan, ya. Dari ini, ya, ini pertanyaan ini kasusnya dari tahun 2020 sampai 2023 itu memang ya, memang sesuai dengan adil yang kami tampilkan itu memang kenaikan itu sangat signifikan. Karena apa anak-anakku sekalian? Ini yang dibilang karena semakin maju, semakin jadi semakin maju dengan kita, globalisasi kita dengan ini. Nah, dulu kita tidak mengenal ini. Saya tidak ngerti. Saya paling terima hanya telepon, PA, sudah selesai. Tapi kalau hal yang ini saya tidak. Kenapa? Kami dilahir pada zaman dulu dan tidak ada yang seperti begini. Ya, dari orang itu.
pengaruh teknologi ini yang mempengaruhi seketika generasi kita ini. Di bahkan juga di NTT saja, hanya di kota-kota ini semakin mahal sekali untuk edukasi kita. Terutama kita yang masih anak di bawah umur, semakin tinggi sekali. Itu kenapa? Pengaruh zaman, pengaruh teknologinya. Ini Om Google sering membantu. Kita mau apa? Oh, Om Google ada buat menyediakan. Nah, akhirnya apa? Terjadilah tindakan kekerasan seksual itu ada di mana-mana. Sehingga terjadinya itu kita tidak lagi mengenal dia itu orang tua tidak mengenal anak juga tidak mengenal orang tua. Dan karena nenek juga mereka tahu bisa. Itu kan apa perkembangan zaman ini. Tetapi memang ini generasi yang berbeda. Harus. Dan bukan berarti tidak generasi ini harus kondisinya dengan demikian. Banyak hal yang harus dipelajari dari ini para teori banyak mendidik kita. Tetapi dia juga banyak membantu kita. Dalam mengajarkan tugas kalau diberikan oleh guru, bukunya dan guru, semuanya sudah ada. Tetapi asal jangan salah digunakan. Nah, kalau salah digunakan makanya tidak kekerasan seksual itu semakin tinggi. Apa sudah yang dikerjakan oleh kami di sini? Banyak yang kami kerjakan. Nah, kalau misalnya ada pengaduan, kami menindaklanjutinya ke lokasi tersebut. Kami memberikan penguatan, memberikan tadi pendampingan untuk penguatan kepada korban sehingga hal itu tidak terjadi lagi untuk yang kesekian kali. Nah, untuk kasus ini memang dari 2020 itu memang dia baru 140, dia naik 2021, dia naik 202 dan dia naik lagi di 2020 280. Ini memang dia meningkat. Karena apa? Karena ini bukan hal yang dianggap masih tabu. Ini apa sedikit ya, ini apa sedikit. Pembelajaran yang memang dan kita tidak bisa memediasikan diri kita masing-masing. Itu tadi peran keluarganya masih kurang. Ya, jadi kami terbentuk UPTD ini tahun 2022. Pada saat itu masih satu lembaga yang fokus tentang hal tersebut. Jadi kami dari 2022 tetapi kami belum berada pada posisi itu bukan menjadi satu tetapi kemarin itu kami sudah melakukan dengan DP3A Godusu Dinas. Karena kami UPTD di bawah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sehingga segala sesuatunya itu kita harus selalu berkoordinasi. Kalau kita langsung ke kami UPTD berarti kami langsung seperti yang sekarang ini. Tetapi kalau surat yang itu ke dinas berarti dari dinas mereka yang mengajukan. Tetapi ini nanti masukan kepada kami karena kemarin itu kami sudah melaksanakan sosialisasi untuk yang pertama dan nanti mungkin ke depannya kami akan melakukannya dan kami pikir bahwa dia akan turun. Kami yakin dan percaya bahwa kasus ini akan berturun sesuai dengan kesadaran kita masing-masing, memperlebarkan ilmu iman kita tentang hal tersebut memang tidak patut untuk dilakukan, hal tersebut tidak patut untuk dicontoh. Ya, itu yang menjadi pertanyaan dalam yang saya. Ada berikut apakah berikut ini perlu? Memang sebenarnya perlu. Ya, dalam kurikulum kan ada pendidikan karakter ini ya. Guru yang memberikan ini di sela-sela memberikan pembelajaran ini memang harus masukkan sepertinya tadi memberikan pencerahan kepada anak-anak didik itu bahwa ini loh kayak seperti lagu tadi itu ini mana-mana yang tidak boleh dipegang. Nah, kalau misalnya kita punya anak kecil di rumah, oh bapak tidak boleh kasih makan adik, ini begini tadi sudah itu baru dari secara tidak langsung bahwa kalian adalah agen-agen sosialisasi di dalam lingkungan keluarga sendiri. Ya, itu di mana oh misalnya kita punya adik perempuan, misalnya ada kakak punya adik perempuan, oh bapak tidak boleh memandikan, bapak kalau adik lagi belok, bapak tidak boleh bersih-bersih, karena tidak boleh nanti bapak menyentuh alat sensitifnya ini. Alat cintanya itu kan bisa begitu tidak boleh. Yang namanya lagi
bisa. Nah, ini dari Bapak Ibu guru ini bisa memberikan itu. Dan untuk pelajarannya saya pikir biologi juga masuk. Ya, reproduksi biologinya ada dalam itu kan ada bisa beda. Oh ini kelaminnya perempuan bentuknya seperti ini. Ini kelaminnya laki-laki bentuknya seperti ini. Kalau laki-laki tidak punya buah dada, kenapa tidak punya buah dada? Jadi jawab oleh guru biologinya, kenapa dia tidak harus perempuan yang punya buah dadanya? Ya, kenapa laki-laki kelaminnya harus berbentuk demikian? Ini nanti dijelaskan oleh guru memberikan pengertian pemahaman. Dan kapan bisa terjadinya pembuahan? Nah ini juga perlu. Ya, kapan terjadinya pembuahan? Ini juga sangat penting. Karena sebentar lagi kelas 12 ini kalau sudah, artinya kalau kita yang laki-laki sudah balik itu sudah balik ya, itu berarti itu sudah ada bisa pembuahannya. Ya kalau sudah adanya sperma berarti bisa ada, dan di perempuan itu ada telur-telurnya, maka bisa terjadi pembuahan. Dan kita perempuan siap untuk yang itu apabila dia juga mendapat haid. Nah, kenapa kalau saya bilang anak SD sekarang sudah bisa dapat haid? Kelas 3 saja sudah haid dia. Nah itu karena perkembangan zamannya sekarang. Ya, sekarang anak SD itu kalau bisa jadi sepupu itu laki-laki, anak laki-laki yang sudah berpikirannya dewasa pasti akan terjadi pembuahan tersebut. Kenapa? Karena dia sudah siap. Tetapi karena cara dia belum siap. Nah, nanti sesuai umur yang berkembang, dia sudah sampai 18 tahun ke atas. Nah, itu baru. Tetapi sekarang pernikahan dini juga dilarang. Itu juga ada yang mau. Bukan berarti saya nggak mau, saya tidak mau. Tidak. Ya. Dan anak-anak mau sampai 8 tahun ya punya anak-anak. Dan kalau sampai terjadi pernikahan, itu akan dikenakan hukuman. Akan dapat hukuman juga, ada sanksi. Ada hukumannya juga. Tidak boleh menikah dengan anak-anak yang di bawah umur. Jadi contoh kasus ada di Kabupaten Kupang juga demikian. Itu dia mengambil anak yang masih statusnya anak-anak. Dan sekarang sudah punya anak dan belum bisa menikah. Akhirnya diproses ke Polres Babau PPK. Itu tidak boleh menikah. Ya, jadi itu demikian. Ya, jadi untuk masukan kita itu saya pikir dari dulu sudah ada. Misalnya pendidikan biologi itu sekarang anak-anak itu kan biologi nasi ya biologi. Saya tidak tahu karena kami sudah tamat dari sekolah yang sangat bahula dulu. Kami sudah tidak tahu apakah biologinya itu masih diajarkan tentang itu, karena ada itu kayak kerangka ini ada orang itu ya, bisa ada paru-parunya, ginjalnya, tingkatnya, bentukan itu kan, ya organ tubuhnya itu kan ada, ya. Jadi itu bisa, itu bukan menjadi satu pembelajaran yang masih ragu, tidak. Perlu kita tahu dalam semua, sehingga hal-hal yang secara ini bisa kita kasih lebih awal, nggak usah terjadi. Jadi itu sudah ada, ya, sudah ada. Pendidikan karakter itu juga penting sehingga kita lebih tahu ada terus tindakannya, terus semuanya itu masuk dalam pendidikan karakter. Ya, soal saya itu juga masuk dalam pendidikan karakter. Bagaimana kalau pria itu melakukan pelecehan seksual? Ya, pria itu ada melakukan itu. Jadi tidak hanya laki-laki yang perempuan. Yang namanya saya katakan pria yang berusia sampai berapa tahun itu bagian dari anak-anak. 18 itu masih bagian dari anak-anak. Jadi kalau misalnya dia melaporkan bahwa misalnya Nadia, artinya kan itu bukan di sini. Kalau misalnya ada yang tadi saya bilang itu kayak agak bencong, agak bencong juga dia lebih suka kepada kita yang laki-laki, ya. Nah itu juga bagian dari pelecehan. Jadi kalau misalnya dilaporkan ke kami seperti yang tadi saya bilang, sahabat perempuan dan anak itu 0 sampai 18 tahun, perempuan dan laki-laki. Jadi kalau misalnya yang terjadi pada laki-laki, kalau masih di bawah umur yang tadi saya sebutkan, silakan melaporkan kepada kami. Kalaupun malu, silakan laporkan lewat 129. Itu prosentasnya kami itu satu kali berbaca tetap off. Dia bisa dihubungi terus. Dan kami punya agennya ada 2, agen operator dan agen resmi. Dan itu mereka dibekali itu
dari pusat mereka dibekali oleh alat-alat yang canggih dan mereka diberi juga di sampingnya mereka itu ada di situ. Jadi kalau misalnya sampai terjadi demikian di sekolah ini, boleh teman-teman dan saya kami siap bagi tidak lanjutnya tentang kasus tersebut. Ya, tadi dari Dewa kasih kalau dari kawan aku. Yang berikut dari Yantri, ya, pencegahan apakah yang dapat menentukan hal kekerasan, apakah efektif untuk dilakukan, dan kedua tanggapan jika pendidik melakukan kekerasan seksual, ya. Jadi ada poin-poin pencegahan itu yang memang kita harus pertama tadi harus sosialisasi. Makanya saya mau berikan apresiasi dulu kepada satu alumni kesehatan, ya, yang sudah memberikan ruang kepada kami ini untuk kami dapat sosialisasikan, ya, untuk mensosialisasikan tentang pencegahan dan penanganan seksual. Dan ini nanti yang ada di segala sini ada sekian banyak, dan nanti anak-anak sekalian ini adalah merupakan bagian daripada agen-agen, bagian dari agen-agen yang meneruskan apa yang sudah kami hari ini kami lakukan. Sehingga pencegahan itu ya dari kita dan oleh kita, ya. Jadi nanti dari kita ini maksudnya sudah mendengar yang ini pulangnya bisa memberikan informasi atau bisa memberikan edukasi di lingkungan rumahnya, ya. Sehingga angka penularannya itu bisa turun dengan kita melaksanakannya di lingkungan sekitar kita. Tetapi selama dunia masih ada yang memang kekerasan ini masih dia tidak penuh secara signifikan, tetapi dia perlahan. Tapi kalau kita sudah menyuarakan, berarti penularannya itu pasti akan jelas, akan nampaknya nanti di 2023. Nanti dari kami. Dan kalau misalnya pendidik melakukan kekerasan seksual, harus itu tidak ada kompromi, tidak ada, tidak ada. Kalau misalnya pendidik melakukan demikian, itu harus dilaporkan, ya. Apa sudah yang dilakukan? Nanti dilakukan di sekolah Pak Mayu, nanti kita punya keluarganya itu APC, dan sekarang budaya masih diberikan budaya manusia. Nanti kami bersekolah tidak, kami menghormati atas apa yang dilakukan dan kami tidak membeberkan apa sudah yang dilakukan. Tadi saya sebutkan contoh, tidak saya sebutkan kalau di sekolah tidak, tapi saya main itu tidak, karena saya tidak ingin menimbulkan atau saya tidak menyaksikan satu sekolah bahwa sudah terjadi demikian. Dan tidak. Jadi kalau tenaga pendidik atau guru yang melakukan ini, itu wajib hukumnya untuk melakukan. Dan itu tidak ada istilahnya biasa. Nah, tadi lakukan itu coba dicerna baik-baik, itu bukan satu guyongan tidak, tetapi itu dicerna, ya, didengar kembali oleh kita kasih bulan ini apa sudah itu sangat baik, ya. Kalau pendidik melakukan itu wajib hukumnya. Itu kalau level saya menunggu bersih dan saya akan untuk mengambil keterangan dan setelah itu kita akan menuju ke program PPA. Dan itu hukumannya itu tidak akan tahu 15 tahun penjara. Tidak ada istilah kalau pelecehan seksual, ya. Kemarin itu saya lupa tadi ada anak SD itu utamanya ada sebanyak 10 orang anak SD itu dengan guru agama anak saya tidak memenuhi wawu tapi jadi kalau kami pergi tetapi orang tua untuk orang tuanya tidak datang sekolah, akhirnya orang tuanya itu mengadu ke kami untuk mengantisipasi sehingga ada orang tua yang lebih mengerti dari yang lain. Akhirnya kami amankan hal tersebut dan setelah ini sudah dirujuk itu anak SD. Itu apa anak? Dia tidak melakukan, tapi dia hanya memegang. Tapi itu sudah bagian dari pendidikan. Dia hanya memegang anak-anak bukan cerita. Anak laki-laki disuruh keluar, anak perempuannya disuruh di dalam. Guru agama, saya sebutkan agama yang guru agama. Jadi sudah ada sementara berproses. Nah ini yang begitu anak
tolong diwaspadai baik-baik anak-anak saya. Kalian lebih mengerti. Kalian sebentar lagi kalian sudah dewasa dan kalian lebih mengerti ya. Jadi yang ibu berikan ini bukan berarti bahwa tidak boleh berteman, tidak boleh berteman, tidak hidup harus berkawan, kita harus berteman. Tidak, kalau kita tidak berteman itu tidak bisa harus berteman. Ya, tapi berteman itu ya berteman bersama teman-teman atau tugas-tugas itu atau ada kerja-kerja kelompok ya. Nah, dari ibu selama ini sudah ada siswa yang mengalami pelecehan di sekolah, maka dalam sekolah yang paling baik ialah ya ini yang saya mau katakan ya. Jadi kalau misalnya siswa ini harus melakukan seperti tadi saya contoh kasus yang ada di sekolah kejadian itu di rumah dia laporkan ke wali kelasnya. Nah, wali kelasnya itu mengarahkan dia ini karena dia butuh perlindungan. Kalau dia sudah berani menyuarakan sesuatu dan dia konsekuensinya harus keluar dari rumah. Nah, akhirnya anak tersebut kami tampung di center kami penampungan sementara selama kurang lebih 3 bulan kami memberikan pelayanannya baik itu psikolog, baik itu psikiater, baik itu pelayanan kerohanian. Kami memberikan 3 unsur itu kami berikan dan sekarang puji Tuhan dia sudah siap, dia sudah bisa menerima apa adanya. Itu perbuatannya di luar, tapi karena dia siswanya itu kalau dia sudah melaporkan, dia sudah ibu boleh saya curhat sedikit ibu. Kenapa mereka kata dia dia kalau kalau misalnya wali kelasnya laki-laki kasusnya pada perempuan, mintalah guru BK-nya ya, atau mintalah guru BK-nya perempuan sehingga bisa mendengarkan, nanti juga begitu kalau ada psikolognya laki-laki melayaninya itu kami minta, kami berarti dari BPA untuk mendampingi korban tersebut. Jadi psikolog ada laki-laki ada perempuan, tetapi kalau ini kami mendampingi, kami berbicara sama-sama dengan psikolog yang laki-laki sehingga apapun yang itu kami juga bisa mendengarkan ini yang korbannya perempuan, psikolognya laki-laki. Ini kita mengantisipasi kita terjadi hal-hal yang juga tidak kita inginkan ya, karena dia akan menceritakan secara mendetail. Kalau dia sudah berada dengan psikolog, dia akan menceritakan semua yang terjadi pada dia punya kehidupan sehari-hari. Jadi yang tadi Ibu Evi bertanya itu memang kejadiannya kemarin tadi saya jelaskan itu kejadiannya di luar, tetapi dia siswa dari sini dia baca bukunya menceritakan. Apalagi kalau guru kalau lihat anak sekolah sudah agak aneh-aneh lah, coba kita itu pasti ada apa-apa di rumah. Nah, makanya kita dari ibu bapak ibu guru ini harus peka terhadap kondisi kita punya siswa yang ada. Kalau misalnya dia kok tidak biasanya seperti ini. Kenapa sekarang dia begini? Nah, itu kepekaan itu ada pada kita bapak ibu guru. Nah, itu ilmunya ada bapak ibu guru yang harus mendengar. Misalnya yang kemarin dia begini sekarang tidak. Kenapa sudah? Kenapa sudah bisa begini? Kan lu beda. Itu biasa. Lu ada karena saya ibu ada apa gitu. Nah, ini satu kata anggap saja anak-anak yang ada sini adalah anak kita. Dan mereka kan lebih banyak di sekolah. Di rumah kan hanya beberapa jam saja. Mereka kan dapat jamnya nanti dari sekolah. Lebih banyaknya mereka di sekolah. Sehingga kita bapak ibu guru lebih peka terhadap hal tersebut. Dan kalau sudah itu, kalau misalnya mengenai pelecehan seksual itu tidak bisa dimediasi, tidak bisa menangkapkan ini, tidak bisa. Itu harus ke kami berdampingan dan kami akan menuju ke unit PPK dan itu diproses. Dan kemarin itu STJ itu diproses terus. Padahal orang-orangnya sudah menang, tetapi tidak bisa. Dari Kapolres menginstruksikan bahwa itu tidak boleh. Yang namanya sesuai dengan undang-undang tadi, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2020 tidak boleh, tidak ada. Itu harus dipidanakan 15 tahun penjara.
itu harus walaupun ada sebatas menekan saja, tetapi kalau bisa karena sudah biasa bergerak artinya dia menunjukkan itu memang belum terjadi. Dan memang waktu itu kami juga sudah dengan pemerintah setempat atau apa sudah tetapi ternyata tidak bisa dimediasi dalam internal dan guru tersebut disanksi atas sanksi dari Kementerian Agama itu ya. Ini terlalu gampang. Saya katakan tidak gampang, tidak gampang. Di Polda itu terlalu gampang belajar orang punya hampir sama. Kalau berarti itu terlalu gampang. IT-nya di Polda itu terlalu ini. Anak saya terlalu gampang. Nanti dia masuk. Ini orang warga negara asing. Dia mau anak-anaknya. Dia datang meminta kami pendampingan. Saya tidak tahu bahasa ini. Kalau yes, saya tahu. Tapi kalau yang lain saya tidak tahu. Puji Tuhan, Suster ada di sana. Suster ini kan dari Filipina. Dia melakukan di Filipina berapa tahun dia di Filipina? 7-8 tahun. Akhirnya dia datang dia sama dari kerja sosial. Sehingga dia ini juga kami butuh. Dan dia kerja dengan dia bagian dari saya. Nah akhirnya Suster itu menjadi juru bicara. Maka kami mendampingi dia karena kami tidak mau dikatakan bahwa kami warga negara desa kita. Kami ini punya sopan santun yang baik, selalu menghargai apa segala macam. Ini tamu dari luar negeri. Dia datang pakai translate ini HP dia begini nanti. Saya kata suka saya sudah. Kami dampingi dia. Kami bawa ke Polda mengancam keberadaan anak-anak apa? Dari istrinya memang mereka berbeda, tapi yang istrinya ini sudah mengancam akan membunuh anaknya ini. Nah itu kan tidak boleh. Nah kita harus bertanggung terhadap anaknya ini, bukan terhadap ini bulan ini atau bulan anak istrinya. Kami pergi ke Polda, dipasang itu di museum yang hitam semua. Nah kasus sudah. Akhirnya kita sudah ketahuannya dia berdiri di mana ada di mana. Dia ada di mana tetapi berangkat sudah berdiri. Mau datang ke sini atau kami jemput dengan bus. Akhirnya mereka tahu kalau ini dari Polda. Mereka datang sudah berdiri. Apa dia mau? Sudah bicara sudah ada. Apa mau bicara di belakang kita sudah berpanjang. Satu orang dia tahu. Tapi itu tidak. Karena kita perlu selain itu bawa anak itu anak itu bukan main dan waktu itu langsung mereka dibangun apa ya kalau saya bilang awal itu sudah orang dari anaknya bahasa Indonesia karena Januari Februari itu mereka baru begitu jadi yang anak dan mamanya dan dia memperjuangkan karena dia sudah nikah 7 kali dengan orang luar. Orang Indonesia ini yang baru dia dapat anak. Dia mantan militer dari Amerika, mantan militer dari Amerika. Jadi dia saya juga bilang dia dari mana? Dari luar. Nah, jadi kami yang ditanyakan apa itu semuanya punya. Itu bisa dilakukan. Kamu menggunakan itu bisa. Seperti contoh dari saya yang prostitusi. Ini lebih apa? Dirinya itu katanya apa? Saya tidak saya tahu juga. Saya pokok Inggris saya Inggris. Dan itu saya tahu. Itu tidak. Kita mau juga sekolah. Itu ada di Pulau Kupasi. Ini yang saya sampaikan ini semuanya. Artinya sesuai dengan yang kita sesuai dengan fakta. Nah, sesuai dengan faktanya yang ada di dunia. Jadi tidak ada anak SD, ada anak SMP, ada SMA. SMP juga ada melahirkan punya anak tidak diakui oleh bapak kandungnya. Saya pergi waktu SMA di Pesta, kalau tidak ada bilang
perbuatanmu itu obat sekali. Kau bilang kau ingatnya tapi ini sekarang sudah apa yang kau lakukan? 15 tahun penjara atau nanti sudah memberi 15 tahun penjara. Tidak dapat remisi, tidak ada. Tidak ada dapat remisi, tidak ada. Biar kau nakal, kau tidak dapat remisi. Kau tetap berusaha berada. Tidak ada. Ya, jadi itu media sosial itu langsung itu kami akan menuju ke PPA Oda dan sebab itu di sana yang akan melacak tentang keberadaan HP itu satu kali 24 jam anak-anak itu sudah tepat. Itu ada di mana? Tidak, ini saja yang punya ruangan khusus. Makanya kalau misalnya ada kekerasan baik itu kekerasan rumah tangga ataupun kekerasan seksual, kalau datang di kami berarti prosesnya cepat karena antara kami unit PTD PPA dan PPA itu sudah ada kerjasama. Jadi kami bypass karena ini kasus yang perlu ditangani. Jadi kita tidak perlu lagi di depan SPKT itu tidak perlu karena nanti di SPKT itu macam-macam lagi. Tapi kalau kita berarti kami langsung ke unit PPA. Nah nanti di sana nanti akan berbeda pelakunya nanti bergabung, korbannya nanti kita nanti setelah itu ya berproses dan nanti kita nanti akan perkara dan setelah itu nanti akan disitakan dari kerjasama ya. Jadi kalau dia pelaku pakai menggunakan media sosial tidak bisa dikatakan jangan coba-coba ya. Saya mau katakan jangan coba-coba ya. Lebih baik coba-coba itu jangan coba. Jadi jangan coba-coba juga jangan ya. Jadi itu yang dapat kami sampaikan dari pertanyaan dan kalau masih ada. Oke, nah jika terjadi kekerasan teror 15/129 itu bebas. Terus DWA 08 di sana dalam perkembangan. Jadi tidak hanya di lingkungan sekolah, ada di lingkungan tadi dari ada mungkin di lingkungan gereja ada juga dan pasti kami akan menindaklanjutinya secara. Nah ini tadi saya beberapa telepon di tapi tidak tadi saya bilang mulut ini harus terbaca karena dari mulut ini bisa tidak dipercaya ya. Ini mereka saya sudah berdua BKD. Dari saya bilang kita sudah berdua BKD ini sudah mengambil informasi dari Pak. Ya ini pasti diproses karena itu ada yang tidak berbeda sekali. Jadi saya beberapa pihak yang berfoto mereka posisinya beda nanti seperti itu. Jadi untuk itu anak-anakku sekalian jangan suka membuli teman-teman, jangan suka mengejek ya, jangan suka mengejek, jangan suka menghina. Biar dia begitu pun juga dia adalah ciptaan Tuhan ya, dia bukan siapa-siapa, dia juga tidak mau diperhatikan ya, tetapi semua kita adalah anak-anak Tuhan, anak-anak yang taat akan Tuhan, ajaran masing-masing, sehingga ke depannya saya mengatakan bahwa hari ini saya membawakan seminar dan untuk yang ke depan, untuk yang dari seperti kekerasan yang tadi ditanyakan oleh 5 penanya, satu itu mudah-mudahan tidak terjadi di Santo Agustus ya. Yang kita ambilkan di sini dan tidak akan terjadi begitu nanti tamat kalau begitu tetap dari mana? Oh, saya tidak mau dengar ya seperti yang tadi yang ditanyakan oleh siswa dan siswi seperti itu ya. Saya pikir kami membawakan materi ini sekalian untuk mensosialisasikan sehingga untuk kekerasan seperti yang tadi ditanyakan oleh
dan ini bisa menjadi bahwa ke sekolah-sekolah yang lain bahwa kami sudah melaksanakan sosialisasi tentang pencegahan dan juga penanganan kekerasan seksual di sekolah kami. Mungkin itu saja dari kami, dan kalaupun ada pertanyaan lagi kami siap. Terima kasih. Karena kita dibatasi waktu, maka presentasi kita selesai. Seperti yang tadi Pak Ter bilang, ada pelaku maka ada korban. Nanti korbannya itu bisa jadi pelaku. Untuk untuk menyetop pelaku jadi korban dan korban jadi pelaku, di sini Pak Saka mau tekankan satu hal, yaitu jadikanlah diri kita sendiri sebagai agen-agen pencegah kekerasan seksual dimanapun kita berada. Sebagai penutup, di sini Pak Saka mau berbicara terkait dengan materi mengenal dan mencegah kekerasan seksual di lingkungan sekolah. Yang pertama itu perlu kita ketahui apa itu kekerasan. Kekerasan itu setiap perbuatan melawan hukum. Kekerasan itu bisa berupa fisik, psikis, ekonomi, seksual, dan tadi kalau tidak salah itu penelantaran rumah tangga. Tetapi yang di sini dibahas berkaitan cuma 3 hal, yaitu fisik, psikis, dan seksual. Dan yang kedua itu tadi kita mengenal dan bagaimana cara kita mencegahnya. Ada 6 poin. Yang pertama peran keluarga, yang kedua pentingnya edukasi, yang ketiga pendekatan perkembangan, yang keempat pencegahan sosial komunitas, yang kelima pendekatan tenaga kesehatan, dan yang keenam pendekatan hukum dan kebijakan. Terima kasih untuk Ibu Saleha Wongso SIMM sebagai Kepala Umputri BPA Provinsi NTT dan juga beliaunya yang telah memberikan materi terkait dengan mencegah dan mengenal dan mencegah kekerasan seksual di lingkungan sekolah.